kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam para sahabat doa kekuatanku. Kita berjumpa lagi di Doa Kekuatanku channel hari ini, Kamis 13 Juli 2023, Pekan Biasa ke-14. Doa dan permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan 15. Dipersiapkan dan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Angelika PRR, dengan tema Tuntutan Perutusan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang boleh kami alami dalam seluruh hari ini. Kami bersyukur pula untuk sapaan sabda-Mu yang sungguh menggugah hidup kami. Kami mohon, mampukanlah kami untuk terus menanamkan dalam diri rasa belas kasih dan pengampunan kepada orang yang berbuat salah kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan 15. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerima salamnya, salammu itu turun ke atasnya.
Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, dalam melaksanakan tugas pelayanan kita, sering kita berhadapan dengan syarat atau tuntutan. Dan tuntutan itu harus kita jalankan demi kemajuan dan perkembangan sebuah karya pelayanan. Dalam karya pelayanan, kita tidak bekerja sendirian. Kita bekerja dalam tim. Kebersamaan yang utuh dalam sebuah tim akan menghantar kita mengalami keberhasilan dalam tim secara bersama. Namun dalam realita, sering kebersamaan kita abaikan. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini merupakan kelanjutan dari Injil pada hari yang kemarin, di mana Yesus mengutus para murid dengan perintah, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat." Apa yang diperintahkan Yesus kepada para murid, itulah yang sudah dilakukan Yesus dalam tugas pelayanannya. Yesus meminta para murid untuk melanjutkan tugas itu. Memang berat tugas yang harus dijalankan oleh para murid dalam tugas perutusan ini, yakni sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, dan usirlah setan-setan. Secara manusiawi kita berpikir para murid adalah juga manusia biasa. Mungkinkah mereka membangkitkan orang mati? Namun dalam kuasa atau dalam terang iman kita melihat bahwa anugerah Tuhan Yesuslah yang diberikan kepada para murid sehingga mereka mampu menjalankan tugas perutusan itu. Jelas terungkap dalam kata-kata Yesus, "Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah apa yang disampaikan atau kuasa Yesus diberikan kepada para murid, itulah yang menjadi anugerah dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum berangkat ke tempat perutusan, para murid diberi kuasa atas roh-roh jahat. Sebagaimana Yesus berkuasa mengusir roh jahat dalam diri manusia, dengan demikian kuasa itu diberikan juga kepada para murid. Ada 3 hal penting yang harus para murid kerjakan dalam karya perutusan, yakni mewartakan Injil atau kerajaan Allah dengan membawa atau dengan harapan bahwa orang-orang yang menerima pewartaan memperoleh pertobatan. Hal yang kedua adalah mengusir setan-setan. Hal yang ketiga, menyembuhkan orang sakit dengan mengoleskan minyak dan lain sebagainya. Pengusiran setan dan penyembuhan orang sakit menjadi tanda bahwa kerajaan Allah sudah datang ke dalam dunia. Dalam bacaan Injil kita pun mendengar ada tuntutan Yesus bagi para murid dan juga bagi kita semua. Dalam perjalanan ke daerah misi, banyak hal yang dilarang oleh Yesus untuk dibawa. Jangan membawa emas atau perak, jangan membawa baju, jangan membawa bekal, jangan membawa kasut dan tongkat. Hanya sedikit yang boleh dibawa oleh para murid. Demikian tuntutan Yesus bagi para murid dan bagi kita semua yang menamakan diri sebagai seorang pewarta. Adapun tuntutan Yesus jelas bagi para murid dan bagi kita semua.
Dalam perjalanan ke daerah misi, banyak hal yang dilarang oleh Yesus untuk tidak boleh dibawa. Jangan membawa emas atau perak, jangan membawa baju, jangan membawa bekal, jangan membawa kasut dan tongkat. Tuntutan ini pada dasarnya menuntut para utusan untuk fokus pada tugasnya. Hal lain tak perlu dicemaskan karena Tuhanlah yang mengutus mereka, dan pasti Tuhan sendirilah yang akan menyediakan segala sesuatu bagi para murid. Kita diajak untuk senantiasa berani menjadi seorang pewarta, karena Tuhan Yesus sendiri berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Semoga Tuhan memberkati kita. Bagi orang-orang sakit, ya Bapa, berikanlah mereka rahmat serta kekuatan dalam menghadapi penderitaan hidup, dan satukanlah penderitaan mereka bersama kurban putra-Mu di salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.